Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Yahya Caidir. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai video yang lagi viral, lagi trending di YouTube, bahkan di Twitter teman-teman. Video ini mungkin berisi tentang suatu hal yang mungkin nggak mengenakan buat hati kita, bagi khususnya warga negara Indonesia teman-teman. Yakni dalam video ini ada beberapa orang ABK yang berasal dari Indonesia yang mengalami suatu hal yang mungkin kurang manusiawi saat berada di kapal milik negara asing. Kita bisa sebut negara asing itu sebagai negara Cina teman-teman. Yakni video ini diambil ketika kapal itu lagi singgah di pelabuhan Busan. Jadi langsung saja kita tonton videonya. Let's go to play video. Oke teman-teman, jadi ini adalah videonya ya. Yang meliput ini adalah yang mempublikasikan video ini tuh media berita yang ada di Korea ya teman-teman. Coba kita langsung aja tonton videonya. Oke. Ada ikan hiu di situ. Oke, ini liputan di dalam kapalnya ya. Orang-orang yang lagi bekerja. Oh, ini apa nih? Ini mungkin orang ABK Indonesia itu yang menjadi korban itu ya. Dan ini aku nggak tahu subtitle bahasanya gimana, jadi ya kita ambil inti videonya aja kayak gimana kan kita bisa melihat gitu loh. Ya, mungkin saya nanti di akhir cerita akan bercerita sedikit mengenai kejadian yang ada di sini. Oke, kita coba dengerin ya. Nah, wow. Waduh, bentar. Bentar, kok kurang jelas teman-teman. Nah, ini tuh kayak yang di orang-orang ini tuh apa ya? Ini mungkin orang ini ya teman-teman, orang yang dibungkus pakai kayak tim SAR gitu yang lagi nolong gitu kan, kalian sering lihat dibungkus pakai ini tim medis gitu kan, sering bungkus pakai ini pembungkus jenazah ya teman-teman. Oke, ini orang yang pakai baju biru yang bawa apa ini kayak lidi upacara gitu loh. Upacara orang Cina kan gini, kayak bawa lidi atau bawa itu ditumpuk-tumpuk gitu kan, kayak cairan gitu, terus gitu-gituin tuh apa namanya ya? Oke, lagi di upacara ini ya. Oke, beberapa orang kayak ini korbannya nih kayaknya teman-teman. Wah, jadi ini korbannya yang meninggal di kapal ini di laut Busan ya teman-teman, di pelabuhan Busan ini. Ini berada di tengah-tengah laut nih kayaknya nih, kelihatan kayak ombaknya. Oke. Nah, ini orang ini tuh kayak ngusir gitu ya tadi ya. Nah ini yang ngeliput kamera tuh diusir nih, ketahuan kalau lagi ngeliput teman-teman. Nah, ini kok bisa ngeliput lagi nih. Nah, waduh, dibuang di laut loh. Ini mungkin dia pakai pemberat gitu, jadi mungkin peti atau yang tadi jenazahnya itu bakal tenggelam, nggak tahu tenggelamnya seberapa jauh kedalamannya. Waduh, parah. Waduh. Ini ada tulisannya 3 teman-teman, jadi mungkin ini korbannya 3, 1, 2, 3, tapi aku tadi baca sedikit, memang 3 orang korban yang meninggal. Oke, jadi nanti kita akan baca ya surat pernyataan apa ini. Bentar. Oke, ini udah begitu jelas ya. Aku baca ini ya. Dengan ini surat pernyataan, dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasi di tempat di mana kapal menyandar, dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Wah, serem banget sih. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja ke luar negeri dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu sekitar 150 juta ya teman-teman, kalau di Indonesia kan atau dirupiahkan. Oke, langsung saja akan diserahkan kepada ahli waris saya. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan kedua orang tua saya juga, dan tidak akan membawa masalah ini ke kepolisian atau hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikianlah surat pernyataan tersebut saya
saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada perasaan dari pihak ada pemaksaan dari pihak manapun. 중국으로 Aduh nggak jelas teman-teman, udah kayak kepotong gitu loh, bawahnya kayak ngeblur gitu. Oke, jadi itu kayak surat pernyataan yang entah itu yang buat siapa atau mungkin APK-nya itu hanya disuruh tanda tangan, kita nggak tahu. Jadi itu mungkin surat pernyataannya udah kayak print-printan gitu, setiap orang udah dapat, suruh ngisi formulir doang. Ya, 인류들은 시신이 nggak tahu itu 바다에 gimana. Oke, 버려지리라고는 jadi 상상하지 ini adalah 못했습니다. proses pembuangan mayatnya ya teman-teman. Oke, jadi ini wawancaranya teman-teman. Mereka ada bahasa Indonesia nya tadi, enggak ibu gitu. Oke, jadi dikremasi di tempat terdekat. Jadi kita dikremasi itu apa? Dikremasi itu kita jenazahnya dimasukin ke dalam ruangan yang berisi api atau panas, nanti jadi abu teman-teman. Nanti abu itu ya udah jadi abu gitu. Nanti di surat pernyataannya itu kan tertulis kalau abunya bakal dikembaliin lagi ke Indonesia gitu. Oke, jadi ini apa ini? Malam-malam ini apa ini? Oke, ini kayak liputan yang lagi bekerja gitu ya, kayak ini loh, kayak gini loh pekerjaannya tuh. Oke. Awalnya kram, terus dia Oh, oke, ini wawancara lagi dari mungkin ABK yang dari Indonesia ini teman-teman. Awalnya kram dan dari kaki itu langsung nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan langsung sesak dia, Bu. Oke. Jadi ini tuh akibat dari kematiannya atau meninggalnya si ABK asal Indonesia itu awalnya tuh dari kram teman-teman, sampai kakinya tuh mengalami pembengkakan gitu, kemudian nyalur ke badannya gitu, mungkin kayak nyalur ke jantungnya apa ginjalnya gitu ya, langsung berhenti seketika meninggal gitu. Tadi gimana sih, aku kurang, coba kita ulangi ya teman-teman. Dan dari kaki itu langsung pembengkak. nyerang ke badan. Dia nyerang ke badan Dari kaki langsung nyerang ke badan. 중국 선원 대다수는 Oh, 육지에서 sesak 가져온 nafas 생수를 teman-teman, 마셨지만 jadi mungkin 인도네시아 선원들은 gitu. 바닷물을 정수한 물을 마시며 Oke, 생활했는데 이 ini 물을 apalagi 마시고 nih video 상태가 malam-malam begini. 나빠졌다는 겁니다. Kok kenapa kok ngeliputnya di situ terus ya? Emang nggak bisa, Kok bisa minum air dapet sama sekali, Bu. gitu Pernah loh. juga sampai kayak ada Oke. dahak-dahak. Ini wawancara lagi ya. Oke, ini mungkin saking kelelahannya mereka bekerja di kapal ini, mereka itu kalau sakit pusing gitu mereka nggak bisa minum teman-teman. Wah, kasihan banget ya, kayak disiksa gitu ya, nggak bisa minum sampai ada dahaknya gitu loh. Itu saking hausnya mereka itu. Wah, itu bisa aja dehidrasi itu teman-teman. Oke. Waktu kerjanya, Bu, Langsung lagi kita next, coba lihat videonya. Jam, dan setiap 6 jam kan makan. Oke, Nah, 30 jam makan jam. inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Gila. Jadi aku nggak bisa bayangin mereka selama 30 jam itu mereka berdiri dan hanya dikasih istirahat selama 6 jam sekali. Jadi mereka tuh istirahat dari 30 jam, kalau di rata-rata itu istirahatnya 5 kali dalam 30 jam teman-teman. Oke, jadi mereka 30 jam 5 kali istirahat, siap 6 jamnya sekali, dan mereka bahkan nggak ngutamain buat makan minum, tapi buat duduk saking capeknya berdiri teman-teman. Wah, gila sih. Kalian coba bayangin, upacara aja selama beberapa menit aja ada yang pingsan loh, apalagi berdiri selama 30 jam. Aduh. 전형적인 착취와 또 바다에 묶어두는 그런 Kayak ini lagi nyemprotin apa nih? 여건이 압수되는 Tadi itu kayak nangkep hiu ya. 포함한 Oke, ini lagi ada wawancara gitu, nggak tahu subtitlenya apa. 선원 중 5명은 바다에서 13개월 동안 일하고도 고작 Nah, ini apa 120달러, nih? 우리 돈으로 14만 원을 받았습니다. 13 치면 US. 11,000 Oh, ini 원을 받은 셈입니다. gajinya ya apa gimana? 이 중국 원양어선은 참치잡이 배였습니다. 하지만 수시로 긴 막대를 이용해 상어를 잡아오려고 Nah, ini teman-teman nangkap hiu. 그러니까 상어 Ini hiu yang 진더미가 ditangkap ya. 주변에 따로 보관했습니다. Oh, 보통 하루에 20마리 이상의 상어를 포획했다고 했거든요. 상어 지느러미 16상자를 봤다고 했거든요.
한 상자가 Oke, 45kg. 16, 45 kilogram, 800 kilogram ini mungkin 명백한 불법 조업을 들킬까봐 hiu yang 탐험자가 didapatin 생겨도 apa 육지로 돌아가지 않고 binatang-binatang 조업을 tangkapan 계속했을 atau 것으로 gimana aku nggak tahu nih. 환경단체는 보고 있습니다. Oke, jadi ini kayak tadi tuh kayak sirip-sirip hiu 배 ya. 안에 너무나 많은 오케이. 상어 지느러미가 있다 보니까 검색을 받을 수 있기 때문에 엄청나게 Oke, jadi 큰 kapalnya ini 재질을 tuh 갖기 dia 때문에 memburu hiu, 무서워서 안 teman-teman. 들어간 걸로. 참다 못한 어, 선원들이 그게 다른 알았어. 배로 갈아타고 지난 4월 14일 부산항에 도착했지만 열흘간 부산항 앞바다에서 기다려야 했습니다. 그런데 대기하는 동안 한 선원이 가슴 통증을 오케이. 호소해 급히 그거 알았다, 부산의 ini mereka 한 ngomongin 병원으로 apa? 옮겨졌지만 지난달 ini. 27일 숨졌습니다. 배 위에서의 Oke, oke, oke. Nah, itu ABK mungkin yang asal Indonesia. Tadi lagi batuk-batuk, lagi sakit-sakitan, tapi dia harus bekerja, teman-teman. Wah, parah sih itu, kayak pemaksaan sih menurutku. Kayak mereka itu nggak ada istirahat buat ya udahlah sakit gitu loh. Kenapa nggak diistirahatin dulu? 4명의 Kasihan. 숨진 사건을 조사한 공익인권법인은 지난 4월 27일 해경에 알리고 즉각적인 수사를 촉구했습니다. 대한민국은 지난 2015년 강제 노역과 성착취 등의 Ini tadi ya 인신매매를 막기 teman-teman, 위한 국제 pembuangan 유정서를 jenazahnya itu ya. 즉시 수사를 할 수 있었습니다. Aduh, sayangnya video ini nggak ada subtitlenya gitu loh. 그래서 우리가 형법을 개정을 했거든요. 이러한 인신매매 사건의 경우에는 이 보편 관할권이 적용이 Oke, 되기 ngomong 때문에 apa ini? 한국에서 이거를 수사를 해야 된다는 거죠. 하지만 이틀 뒤 Gila sih. 중국 선박이 공해상으로 나가버려 Busan Coast Guard 해경은 더 Korea. 이상 Oke, 수사를 ini 할 수 mungkin 없다고 departemennya ya teman-teman. 통보를 Departemen 부산에 Internasional dari 경비된 Korea. 나머지 선원들은 자신들이 겪은 인권 침해를 Oke, 세상에 알리고 싶다며 MBC. 한국 정부의 MBC itu 철저한 adalah 수사를 media 요구하고 있습니다. salah satu milik MBC Korea News, yang Korea membahas mengenai berita-berita gitu ya teman-teman. Oke, waduh parah banget sih. Oke. Jadi parah banget teman-teman. Ini ada apa nih? Bentar, ini akan lanjut ke part kedua aja. Aku akan membacakan berita apa ya? Ya, bisa kita tadi subtitlenya gitu lah ya. Jadi sebuah video itu dipublikasikan oleh media Korea Selatan yang memperlihatkan bagaimana jenazah anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilempar ke tengah laut. Video yang dirilis oleh stasiun MBC itu diulas oleh YouTuber Jang Hansul di kanalnya. Oh ya, mungkin itu yang diwawancari tadi, mungkin YouTuber Jang Hansulnya. Dalam video itu, kanal MBC memberikan tajuk eksklusif 18 jam sehari kerja. Jika satu sakit dan meninggal, lalu dilempar ke laut. Waduh, parah gila sih. Tadi tapi di ulasan wawancaranya itu mereka bekerja selama 30 jam ya teman-teman. Video yang akan kita lihat habis ini adalah kenyataan pelanggaran HAM orang Indonesia yang bekerja di kapal Cina, kata si Hansul tadi yang YouTuber itu. Dalam video itu disebutkan MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut kebetulan tengah bersandar di pelabuhan milik Korea atau Busan ya teman-teman. Pada awalnya, pihak televisi tidak mempercayainya. Mempercaya apa rekaman itu ya teman-teman, mempercayai rekaman. Apalagi ketika hendak melakukan pemeriksaan, kapal itu disebutkan sudah kembali berlayar. Oke, jadi mereka mau menginvestigasi apakah benar ini videonya atau tidak. Tapi kapal itu udah keburu berlayar teman-teman. Dalam terjemahan yang dipaparkan oleh Hansul, pihak televisi menyatakan dibutuhkan adanya penyelidikan internasional untuk memastikan kabar tersebut. Dalam berita itu disebutkan bertanggap 30 Maret di Samudra Pasifik bagian barat, di mana terdapat sebuah kotak dibungkus kain merah. Oke, berdasarkan terjemahan dari Hansul, kotak yang ditempatkan di geladak kapal adalah Ari, pria yang berusia sekitar 24 tahun teman-teman. Waduh, parah, meninggal di tempat lalu dibuang ke laut mayatnya. Disebutkan bahwa dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan meninggal. Di video nampak seorang kru mengguncang dupa dan menaburkan cairan sebagai bentuk upacara pemakaman di sana. Oke, coba kita sambil melihat video yang tadi ya teman-teman. Kita coba melihat video yang tadi. 지금 보실 내용은 중국
Oke, ini kita coba lihat ya. Kita nanti aku sambil baca ini nih ya. Apa kalian, ini kata seorang krunya, bukan APK-nya ya. Apa kalian ada yang ingin disampaikan lagi? Tidakkah? Tanya seorang kru kepada orang yang berada di bagian atas kapal. Oh, jadi tuh tadi tuh yang ngusir itu tuh bukan mau ngusir ternyata teman-teman. Kayak apa ada yang mau disampaikan atau apa ya? Tanyakan lagi kepada mungkin kayak disampaikan untuk terakhir kalinya kepada jenazah ini sebelum dibuang ke laut gitu kayaknya. Setelah dilakukan upacara, jenazah kemudian dibuang ke tengah laut dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak tahu di berapa meter kedalamannya, kata Hanzul menirukan pembawa suara. Dalam video tersebut, sebelum Ari meninggal, sebelumnya sudah ada Al-Fatah yang disebut berusia 19 tahun, waduh, dan Sepri 24 tahun, di mana mereka juga dibuang ke laut ketika meninggal. Wah, gila sih, umur 19 tahun loh teman-teman. Setelah itu, MBC menayangkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para APK, di mana terdapat bagian penanganan jika mereka wafat. Oh, tadi pernyataannya ya teman-teman. Dalam bagian yang ditandai warna oranye terdapat kesepakatan jika sampai terjadi musibah dan wafat, maka jenazahnya akan dikremasi. Oke, nantinya proses kremasi itu akan dilaksanakan ketika kapal bersandar di suatu tempat. Dengan catatan abunya akan dipulangkan ke Indonesia. Oke, apalagi dalam kesaksian salah satu kru kapal yang wajahnya diburamkan, dia mengaku bahwa jenazah mereka akan dikremasi di tempat terdekat. Oke, jadi mereka tahunya tuh jenazah itu akan dikremasi, tapi nyatanya malah dibuang teman-teman. Dalam surat itu terdapat juga pernyataan mereka akan diasuransikan sebesar 10.000 US dollar yang saya katakan tadi, sekitar 150 juta ya teman-teman, yang akan diserahkan kepada ahli waris mereka. Setelah Hanzul mengartikan bagian selanjutnya, di mana ada yang bersaksi tempat kerja mereka cukup buruk dan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Kalau udah eksploitasi alam itu masih mending loh. Kalau udah eksploitasi manusia itu wah. Dikabarkan bahwa rekan kerja yang meninggal itu dilaporkan sudah sakit selama 1 bulan. Waduh, disebutkan bahwa korban awalnya kram teman-teman. Wah, saking capeknya bekerja itu. Setelah itu, menurut pria yang bersaksi di video, rekannya itu mengalami pembengkakan di bagian kaki sebelum menjalar ke tubuh dan mengalami sesak nafas. Seorang pelaut yang bersaksi mengungkapkan dia merasa pusing karena tidak bisa meminum air laut dan mengaku seperti ada dahak yang keluar dari tenggorokannya. Wah, oke teman-teman. Jadi ini teman-teman, selama bekerja di sana selama sekitar 13 bulan itu, selama setahun lebih 1 bulan ya, 5 kru kapal itu hanya menerima gaji sekitar 140.000 won, atau bisa kita asumsikan ke dalam rupiah itu sekitar 1,7 juta doang. Ya ampun, kerja selama 1 tahun, hampir selisih 1 bulan doang loh. Lebih 1 bulan hanya dibayar 1,7 juta. Ya ampun, kasihan banget. Jika dibagi per bulan, para pelaut itu hanya menerima sekitar 11.000 won, atau kalau dirupiahkan 135.350. Sebulan selama sebulan itu cuma digaji 135.000 teman-teman. Bayangin, kapal itu disebut adalah kapal penangkap ikan tuna ya teman-teman, bukan cuma hiu ternyata. Oh ini, namun dalam beberapa kesempatan disebutkan mereka bisa menangkap hiu. Oke, dimana hewan itu akan ditangkap menggunakan tongkat panjang. Setelah itu mereka akan memotongnya, dimana sirip hiu dan bagian tubuhnya akan disimpan ke dalam kapal secara terpisah. Aktivitas Korea Selatan Lee Yong-ki mengatakan, seorang aktivis ya, bukan aktivitas, kabarnya bisa lebih dari 20 ekor hiu ditangkap setiap harinya. Waduh.
Oke, ini ada iklan, nggak usah, kita tonton aja ya. Kita nggak mengiklankan sesuatu ini. Oke, kita stop aja. Dalam laporan tersebut, disebutkan kelompok pemerhati lingkungan yakni kapal tersebut khawatir jika aktivitas ilegal mereka ketahuan. Karena itu, jika terjadi kematian di antara ABK, mereka akan terus melanjutkan operasi mereka tanpa harus bersandar di pelabuhan. Oke. Dia menduga karena terlalu banyak sirip hiu, maka kapal tersebut tidak bisa berlama-lama berada di suatu tempat, sebab jika sampai diperiksa oleh biro pelabuhan atau pihak cukai, mereka akan mendapatkan sanksi berat karena kegiatan mereka dalam pekerjaan yang tidak bisa puas dilaporkan pindah ke kapal lain dan tiba di Pelabuhan Busan pada 14 April, baru kemarin berarti ya, baru bulan kemarin maksudnya. Namun harus menunggu selama 10 hari dulu baru boleh lanjut teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman sekelas info mengenai berita yang ada di Busan ini ya teman-teman. Ya bukan Busan, maksudnya itu apa ya, ya ini mungkin sebagai pembelajaran kita ketika kita sedang bekerja di kapal asing, bukan kapal asing tapi mungkin bisa di negara asing, mungkin orang-orang di sana kita nggak tahu tipikal orangnya kayak seperti apa, orangnya gimana. Jadi ya lebih baik tuh kalau aku saranin bekerjalah di negeri sendiri tercinta ini, bisa kumpul bareng keluarga gitu ya, seenggaknya seperti itu teman-teman. Oke, aku sampai sedih banget ini. Ya mungkin cukup sampai di sini aja video aku pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang suka bisa like, terus komen, habis itu bisa share video ini, dan jangan lupa subscribe teman-teman. See you next time and bye bye.